Jika kita perhatikan lebih seksama, maka terdapat pamor yang sangat cemerlang. Dari gestur pamor pada keris ini tergolong berbeda dengan pamor-pamor lainnya, karena tampak ketika kita melihat secara visual ataupun meraba secara langsung, maka terdapat pamor akodiat namanya. Terlebih pada pamor ini dari segi grafiknya itu dinamakan dengan pamor melinjon. Mari kita urai satu persatu bagaimana tentang makna filosofi daripada pamor akodiat dan juga pamor melinjon. Pamor akodiat adalah pamor yang lebih terang dari pamor lain pada satu bilah. Pamor ini lebih terang itu terbentuk karena suhu tempa yang sangat tinggi. Dan memang ini sebuah kehebatan pada empu-empu di masa lalu. Ditengarai pola gestur pamor yang sangat cemerlang seperti ini dibuat pada era empu kerajaan Pajang. Pamor akodiat adalah bagian dari kelompok pamor dalam bilah Tosan Aji yang memiliki sebuah kecemerlangan lebih dibandingkan dengan bagian pamor lainnya. Pada suatu permukaan bilah, ada bagian yang kecemerlangannya pamornya itu sangat menonjol. Pamor ini sepintas lalu mirip lelehan yang amat putih keperakan. Menurut keterangan empu di masa lalu, pamor ini terjadi karena suhu yang tepat pada saat penempaan. Pamor ini juga bukan terbuat dari logam perak seperti disangka sebagian orang. Karena pamor ini tidak dapat direncanakan lebih dulu oleh seorang empu, maka akodiat tergolong pamor tiban, yaitu pamor yang dianggap terjadi karena kehendak Tuhan. Pamor jenis ini disukai banyak orang dan dipercaya oleh sebagian penggemar keris mempunyai tuah yang dapat membuat pemiliknya berfirasat tajam. Pamor akodiat kadangkala disebut pamor akordiat, angkawiyat, atau kodiat. Di Madura, pamor ini disebut pamor deling. Yang di pucuk bilah disebut deling pucuk, sedangkan yang di bagian pasi deling setong. Para sahabat sekalian, itulah akodiat, pengertian daripada pamor akodiat. Lalu, bagaimana tentang filosofi, aspek filosofi daripada pamor melinjon? Pada suatu saat di mana kita mengamati liku-lekuk garis pamor keris melinjon, maka akan tersirat pembacaan akan suatu kesan-kesan moral, kesan-kesan sosial, dan kesan-kesan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kemudian, bahasa semiotik menjabarkan penggambaran simbol-simbol tersebut berkaitan dengan jalan kehidupan manusia. Garis bulat merepresentasikan kesan air, rezeki, sedangkan garis-garis lurus dikesankan sebagai simbol penolak bencana atau singkir.
singkir dari keburukan dalam sebuah kehidupan. Dan beberapa penyederhanaan merumuskan pola, seperti bentuk flora yang bergaris menjulang sebagai gambaran ambisi kejayaan dalam kehidupan manusia. Pengertian pamor lebih mudahnya adalah gambar yang terdapat di sebuah bilah tosan aji. Penamaan untuk pamor keris berlaku juga untuk keris-keris dan tosan aji lainnya. Para sahabat sekalian, melinjon berasal dari kata melinjo, buah atau pohon, atau pohon melinjo atau tangkil. Disebut demikian karena pamor berpola oval yang tersusun secara berderet di antara garis berjajar vertikal yang membingkainya. Dibuat oleh sang empu mirip sekali dengan buah melinjo. Saat ini, pamor melinjon atau buah melinjon itu sudah sangat jarang ditemui. Melinjo adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Pola bulatan oval dari pamor melinjon itu melambangkan salah satu unsur kehidupan, yaitu air. Dalam kata lain disebut nafsu supiah. Nafsu supiah berasal dari saripati, sehingga nafsu ini mewarisi sifat-sifat air. Sifat air diantara lain mencari tempat posisi yang paling rendah. Kebalikan dengan api atau amarah, yang selalu mengarah ke atas. Mengajarkan kepada kita untuk menjadi rendah hati terhadap sesama dan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Juga sebuah untayan doa serta harapan agar pemiliknya nantinya dapat menyingkirkan semua tantangan atau penghalang hidup dengan tenang, penuh kesabaran, disertai usaha yang konsisten dan ikhtiar terus-menerus. Pada intinya, pamor melinjon ini sangat erat kaitannya dengan kerejekian untuk mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Melihat dari pola pasikutan pada keris ini adalah dapur brojol bertangguh pajang. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.